Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve damai Kristus beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Sabtu 5 Oktober 2024. Yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Janganlah engkau bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Saudara-saudari yang terkasih, saat ke-70 murid Yesus pulang dan bertemu kepada Yesus, mereka begitu bangga dan bahagia. Karena apa? Ternyata dalam tugas yang mereka emban dari Yesus, setan-setan pun takluk kepada mereka. Apa kata Yesus? Aku pun melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Mereka sangat bersuka cita karena ternyata mereka punya kuasa yang besar dalam perutusan yang diberikan Yesus kepada mereka. Bisa jadi saat mereka diberi tugas, mereka belum begitu benar-benar yakin bahwa mereka mendapat kuasa setelah diutus Yesus. Bisa jadi hati mereka masih setengah-setengah. Namun setelah mereka melaksanakannya, menjalaninya, mereka membuktikan sendiri bagaimana setan pun takluk kepada mereka. Mereka begitu penuh kuasa. Dan memang Yesus juga mengutus mereka dengan penuh kuasa dari Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat murid-murid itu berbangga atas keberhasilan mereka, pesan Yesus, jangan engkau bahagia karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi berbahagialah karena namamu tercatat di surga. Ini pesan Yesus kepada ke-70 murid dan juga kepada kita. Sebab setelah kita dibaptis, kita juga mengalami perutusan, mendapat tugas perutusan untuk mewartakan kabar sukacita Allah. Dan kita tidak boleh ragu, kita harus yakin. Jangan pernah bertoleransi dalam hal pewartaan. Jangan karena demi menjaga orang, menjaga perasaan orang lain, kita pun membenam kabar sukacita, mengubur kabar sukacita yang seharusnya kita wartakan. Yakinlah, kita akan selalu disertai Yesus. Bahkan Yesus berkata, ketahuilah bahwa banyak nabi dan raja yang sangat ingin melihat apa yang engkau perbuat dan sangat ingin mendengar apa yang engkau sampaikan, namun mereka tidak mendapatkannya. Artinya, apa yang akan kita sampaikan itu benar-benar suatu yang istimewa, yang sangat dirindukan. Jadi suatu hal yang istimewa jangan kita pendam, jangan kita benam. Sampaikan, tebarkan. Biarlah mereka yang melihat dan mendengar memilih dengan bebas. Apakah ia akan menerima atau ia akan menolak? Sebab manusia mempunyai kebebasan untuk memilih. Kehendak bebas itu diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang paling tinggi. Tugas kita hanya menyampaikan. Biarlah kehendak bebas mereka yang memilihnya. Setelah mereka melihat dan mendengar pewartaan yang kita sampaikan, kehendak bebas mereka lah yang menentukan apakah mereka menerima atau menolak pewartaan yang kita sampaikan. Seperti kata Yesus, banyak nabi dan raja yang sangat ingin melihat dan mendengar, tapi mereka tidak mendapatkannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam renungan hari ini kita diingatkan Yesus agar dengan keberanian, keyakinan bahwa kita dalam bimbingan Allah lewat Roh-Nya yang kudus dalam mewartakan sabda Allah, warta keselamatan, agar saudara-saudara kita yang telah menempuh jalan yang sesat dapat kembali menyatu dalam kawanan yang satu.
sehingga mereka pun memperoleh keselamatan. Itu tugas bagi kita. Wartakanlah, sampaikanlah. Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati.